Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bekasi Voice, media informasi Bekasi Raya. Kali ini kita sudah bersama Bang Ahmad Ripai atau Bang Pai. Beliau adalah salah satu relawan di Jamkes Watch. Apa itu Jamkes Watch? Mari kita tanya-tanya. Assalamualaikum Bang Pai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Ya seperti biasa masih advokasi pendampingan pasien di rumah sakit. Tapi sehari-hari kegiatan itu aja atau ada apa yang lain? Kegiatan saya masih relawan yang juga kebetulan saya dapat tugas sebagai tim kerja kesehatan Dewan DPR RI Bang Obon Tabron. Oh, berarti selain kesibukan advokasi di Jamkes Watch, juga Sebagai staf kerja di kesehatan di Bang Obon ya, DPR RI Partai Gerindra. Oke. Nah, kita mau ngomongin Jamkes Watch nih Bang. Sebenarnya apa sih Jamkes Watch itu? Jamkes Watch adalah salah satu lembaga atau organisasi dari sayap organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Itu dibentuk di 2014. Oh, 2014 dibentuknya. Sampai saat ini. Sampai dengan saat ini. Berarti lebih ke organisasi ya? Organisasi. Lahir dari perjuangan kawan-kawan KSPI. Buruh ya, lebih ke buruh. Kalau saya pernah baca itu kan ada ini ya, pernah dengar kayak pemantau korupsi, Corruption Watch. Nah, kalau ini lembaga kesehatan berarti yang menjadi pengawas. Makanya Jamkes Watch itu berarti apa? Jaminan kesehatan. Ya enggak, jadi memang namanya Jamkes Watch. Jadi tugas atau fungsinya adalah pengawasan jaminan kesehatan nasional. Oh, nasional. Apapun itu bentuknya. Berarti sekarang biasanya apa? Masalah-masalah di lapangan. Dalam hal ini kan kita terlahir ketika BPJS kesehatan itu dijalankan per 1 Januari 2014. Kita punya beban moral sebagai buruh yang memang pada saat itu memperjuangkan agar BPJS itu dijalankan. Kita punya beban moral itu untuk melakukan pengawasan baik kecurangan-kecurangan di rumah sakit ataupun terkait regulasi atau peraturan yang memang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Oh, berarti lahirnya setelah adanya BPJS, baru Jamkes Watch ini lahir gitu kan, sebagai pengawalan ya terkait adanya BPJS. Nah, kalau di lapangan sendiri Bang, saya kan sering ngelihat Bang Pai ini warawiri di rumah sakit ya kan. Enggak itu siang, malam, panas, hujan, badai dan segala macamnya ya kan. Mengadvokasi biasanya apa Bang masalah yang ditemukan di masyarakat ketika mengadvokasi? Permasalahannya kalau untuk di Kabupaten Bekasi sendiri adalah data ya. Karena memang kompleks sebenarnya untuk permasalahan yang ada di kabupaten terkait masyarakat yang memang data dirinya belum sinkron atau tidak valid di Dukcapilnya, maupun masyarakat yang memang belum punya jaminan kesehatan. Berarti lebih ke datanya. Lebih ke data. Banyak hal-hal yang misalnya nih, termasuk saya Bang nih. Ketika dulu tuh pernah dapat kartu apa ya Bang? Indonesia Sehat. Bukan yang kuning. Jamkesmas. Jamkesmas ya? Apa Jamkesda? Jamkesda ya? Jamkesda kalau nggak salah. Jaminan kesehatan daerah. Jaminan kesehatan daerah itu juga ya? Termasuk kan? Termasuk. Nah itu nama saya nggak sesuai di Jamkesda. Namanya apa di kartu Jamkesda? KTP pun nama saya beda tuh Bang. Dan itu semuanya sekeluarga beda-beda. Termasuk advokasi itu kan? Jadi memang sinkronisasi data. Jadi data-data yang diambil itu yang dimasukkan ke jaminan kesehatan itu memang data-data lama. Yang ketika ada pembaruan data diri masyarakat itu tidak sinkron. Nah, makanya ketika masyarakat datang ke rumah sakit menggunakan entah itu Jamkesda gitu kan, ataupun yang lainnya, itu rumah sakit tidak menerima itu kan? Harusnya menerima. Karena apa? Ada aturan atau regulasi dari Permenkes yang memberikan waktu untuk pengurusan administrasi selama 3 hari atau 3 kali 24 jam. Itu peluang buat masyarakat untuk mengurus jaminannya. Jadi memang nggak ujuk-ujuk langsung diumumkan atau misalkan memilih jaminan pada saat itu. Tapi pasien atau masyarakat yang berobat atau mau mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, itu ada waktu yang memang sudah
diatur oleh pemerintah. Berapa lama tadi? Permenkes. Itu waktu untuk mengurus administrasi selama 3 hari. Oh, 3 hari. Misalkan saya mau ke rumah sakit, ketika sampai di rumah sakit ternyata kartu jam keseda ataupun KIS ya. Sekarang KIS, kartu Indonesia Sehatnya, namanya berbeda ataupun kaitannya dengan data pribadi, itu kita bisa mengajukan atau mengurusnya selama 3 hari itu dikasih waktu. Nah, kalau kita selama 3 hari itu nggak kurus juga bang, karena kita begini bang, di Kabupaten Bekasi itu kan terus terang aja karena kita tinggal di Kabupaten Bekasi ya, birokrasinya sangat sulit untuk mengurus data ya, apalagi sekarang kalau kita ngomongin berbasis online ya, kadang-kadang kita jangankan kita sampai di kecamatan nih, kita sampai ke Pemda aja kadang-kadang masih susah tuh bang. Gimana tuh bang? Jadi memang waktu itu ya, waktu yang disediakan memang oleh Permenkes atau aturan yang sudah disediakan memang sudah sesuai dengan lembaga atau pihak-pihak terkait lainnya. Berarti udah ada penyesuaian. Mereka sudah diatur itu sebenarnya. Bahkan ketika masyarakat kabupaten yang memang datanya belum masuk ke KK ataupun ada perubahan dalam data diri, itu bisa diurus langsung jadi, sehari langsung jadi. Saya sering mengadvokasi atau mendampingi masyarakat yang mengurus data juga di kecamatan. Walaupun ada lah gitu persepsi atau banyak masyarakat yang mengurus jaminan atau data diri nggak kelar saat datanya untuk 1 hari atau nggak kelar untuk 2 hari. Pada dasarnya ketika pasien atau masyarakat sedang dalam perawatan, artinya darurat, urgent. Nah itu ada waktu atau ada kesempatan atau ada kebijakan yang memang bisa dilakukan untuk percepatan pembuatan data diri tersebut. Caranya bang? Caranya datang ke kecamatan langsung. Jika misalkan ada pelayan dari kecamatan yang mengatakan tidak bisa, maka temui camatnya. Saya biasa nemuin camat misalkan memang ada kesulitan di masyarakat gitu. Jadi dari camat langsung akan memberikan instruksi ke bawahannya, staf-stafnya untuk mempercepat prosesnya. Jadi memang komunikasi secara langsung dengan pejabat ini ya, pejabat yang ada di pemerintahan, dari desa, karena kan kita membutuhkan surat keterangan tidak mampu itu bang biasanya ya. Untuk masyarakat yang memang belum punya jaminan. Oh gitu. Kalau mereka udah punya semacamnya jaminan, misalnya apa sih jaminan? Ya, dalam arti kata asuransi kesehatan. Misalkan seperti BPJS Kesehatan ataupun jam keseda. Kalau dulu jam keseda, sekarang kartu jam keseda mulai dihapuskan gitu kan, beralih ke jaminan kesehatan nasional, KIS, kartu Indonesia Sehat itu kan, programnya Pak Jokowi. Iya. Bener? Enggak juga. Oh enggak juga. Oke. Sekarang jam kesua sendiri anggotanya berapa bang? Untuk di kabupaten sendiri kurang lebih ada 300 orang. 300 kabupaten. Itu penyebarannya per apa bang? Per wilayah, di beberapa desa dan kecamatan itu ada semua. Oh 300, ini lumayan banyak ya. Bang Pai ngomongnya ke kamera aja bang. Nggak perlu ke kita ya. Berarti lumayan banyak ya relawan jam kesua ini ya, 300 orang, dan memang kerjanya ini relawan ini, teman-teman ini luar biasa mengadvokasi saudara-saudara kita yang tidak memiliki jaminan, biasanya ketidakmampuan mereka untuk membayar rumah sakit. Apa aja sih bang paling banyak biasanya menangani kasus penyakit riwayat apa? Penyakit macam-macam bang, dari A mulai dari A sampai Z gitu banyak. Tapi banyak permasalahan yang ada di masyarakat ya, penyakit-penyakit ya seperti orang lahiran, kanker pun ada, atau tumor. Tapi itu semuanya dijamin oleh negara ya? Dijamin oleh negara melalui kartu Indonesia itu. Betul. Ataupun misalnya kita tidak punya kartu Indonesia Sehat, tapi kita membuat jaminan baru yang pakai SKTM itu kan? Iya. Itu pengajuan jam keseda namanya. Oh jam keseda. Iya, itu bukan jaminan yang terus menerus, tapi ketika dirawat atau pada saat dirawat itu bisa diajukan pengajuan jam keseda tersebut, dan hanya 1 kali perawatan. Nah kalau kita nanti misalnya mohon maaf nih, kalau sakit lagi kita makin jam keseda lagi. Nah untuk di Kabupaten Bekasi sendiri bang, jadi ketika masyarakat atau pasien mengajukan jaminan kesehatan daerah atau jam keseda, maka di bulan berikutnya dia akan diintegrasikan ke kartu Indonesia Sehat, karena memang kabupaten sendiri mendukung program nasional
Oh, Jadi berarti enggak semua kabupaten? Enggak semua kabupaten, karena apa? Masing-masing wilayah punya kebijakan dari kepala daerahnya sendiri. Kalau di di Kota Bekasi dia nggak terintegrasi. Ya mungkin nggak mau capek juga kali Bang. Besok misalnya kalau hari ini kita sakit ya kan, terus kita bikin SKTM karena kan pakai jam keseda kan, jaminannya jam keseda. Terus misalnya nggak kita urus nih kan itu, kita sakit lagi misalnya, bikin SKTM lagi ribet lah juga ya Bang. Iya, jadi memang yang tadi saya bilang SKTM atau pengajuan jam keseda hanya sekali, hanya sekali pengajuan. Jadi kedepannya paling enggak masyarakat itu mendaftarkan dirinya atau mengajukan ke pemerintah daerah untuk menjadi peserta dari Kartu Indonesia Sehat. Jadi nggak perlu lagi BPJS. Bikin KIS lagi ya. Bikin KIS, bikin apa? Jam keseda. Jam keseda. Artinya mengajukan SKTM. Sudah langsung otomatis memiliki kartu Indonesia Sehat itu sendiri. Nah, untuk saat ini jam keswat apakah konsen di kesehatan aja atau memang ada kegiatan-kegiatan lain di luar kesehatan? Alhamdulillah untuk jam keswat sendiri masih konsen di kesehatan karena memang yang tadi berbalik ke fungsinya. Fungsinya pada dasarnya adalah melakukan pengawasan dijalankannya jaminan kesehatan nasional gitu. Jadi masih tetap konsen di sosial kemanusiaan. Nah, untuk ketuanya sendiri Bang di Bekasi nih siapa Bang? Untuk ketua DPD-nya Dewan Pimpinan Daerah adalah Bung Hendro. Bung Hendro. Hendro. Di mana tuh tinggalnya? Ada di Cikarang. Oh, di Cikarang. Karena mungkin lahir dari rahim buruh ya. Betul. Jam keswat ini maka banyak sebenarnya teman-teman buruh juga Bang sebagai relawan ya, melibatkan teman-teman buruh. Kalau di pusatnya Bang? Kalau di pusat kebetulan Bang Obon Tabroni yang Dewan DPR RI adalah pembina nasional. Tapi ketua pusatnya? Ketua pusatnya Direktur Eksekutif itu Iswan Abdullah. Bang Iswan Abdullah. Nah, ini menarik juga ya ngomongin jam keswat ya, karena saya juga beberapa teman-teman juga banyak mendapatkan bantuan ataupun warga di desa saya Bang, di desa Sukamekar gitu, banyak teman-teman yang bantu. Nggak di Sukamekar aja, teman-teman saya di Babelan juga ya, beda kecamatan kita. Alhamdulillah banyak teman-teman backup tentang advokasi kesehatan ini. Tapi begini Bang, sebenarnya berarti negara itu sebenarnya sudah hadir ya? Sudah hadir. Negara menjamin kesehatan, kemudian juga kesejahteraan dan sebagainya itu kan. Berarti kalau ngomongin kesehatan di fokus jam keswat, berarti sebenarnya negara itu sudah hadir. Tapi masalahnya di mana Bang? Birokrasinya nih, birokrasi entah itu di desa, entah itu di kecamatan, bahkan ke pemerintah daerah sendiri, kabupaten atau kota ya. Kita kadang-kadang ribet ngurusin itu KTP, KK. Bahkan kemarin Bang, saya sempat belajar advokasi kan sama teman-teman Bang Encek gitu kan. Begitu kita sudah sodorin SKTM, kita sudah sodorin KK, kita sudah sodorin KTP. Nah, Abang kan kemarin sempat minta juga ya. Apa sih namanya? Biodata WNI. Padahal itu udah jelas-jelas bahwa adanya KTP itu juga udah ada bahwa orang itu warga negara Indonesia. Nah, itu gimana Bang? Jadi masih banyak masyarakat kabupaten khususnya yang nicknya nggak valid Bang. Nik kependudukan itu nggak valid, makanya perlu diupdate dan perlu dengan ditimbulin biodata WNI guna mensinkronkan atau agar teraktivasi agar nik ini online. Jadi memang itu salah satu syarat yang diminta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Iya, karena memang yang ngalamin juga nik ini cuma nyampe di Dukcapil, ternyata tidak ngelink ke Kemendagri. Ini juga masalah nih Bang. Banyak nih menemukan masalah itu. Banyak. Sampai dengan saat ini pasien sudah pulang, bahkan perawatan 10 hari sampai dengan saat ini sudah kurang lebih setengah bulan. Itu nicknya belum online. Jadi jaminan itu belum keluar, belum terbit, belum di ACC selama nick pasien tersebut belum online. Nah, terus langkahnya biasanya gimana Bang? Ya, kita tetap berusaha. Tadi siang baru aja saya konfirmasi ke Kadis, Kadin Capil terkait nick masyarakat atau pasien tersebut yang belum online. Kasih link sama Kadin
gitu. Nggak tahu akan berhasil nggak, karena link-link tersebut sudah kita coba dari beberapa hari yang lalu. Nah, pahitnya kalau misalnya memang nick-nya ini tidak valid atau tidak teraktivasi gitu kan, itu berarti si pasien ini bayar dong? Secara aturan bayar. Tapi tetap ada kebijakan dari pemerintah daerah. Jadi memang jam keseda ini sebenarnya nggak kaku-kaku banget. Oh ya. Gitu, karena memang walaupun pengajuan lewat sistem, tapi itu kebijakan pemerintah daerah. Beda dengan BPJS, dia pure sistem semua. Karena sudah di luar dari jaminan daerah itu sendiri ya. Tapi tetap kan di bawah naungan Kementerian Kesehatan, Bang. Iya, walaupun beda Kementerian Kesehatan dan BPJS beda lembaga. Oh, beda lembaga ya. Jadi udah ada unsur bisnisnya juga ya di BPJS ya. Kalau sebenarnya kalau kita ngomongin Kementerian Kesehatan itu pure adalah tanggung jawab negara buat rakyatnya. Kalau kita ngomongin BPJS karena kita juga bayar iuran, berarti kan di situ ada transaksi juga. Harusnya walaupun ada transaksi, dia nggak ada yang namanya berbisnis. Nggak ada harusnya. Karena apa? BPJS dibentuk atau dibuat dengan sifat kegotong royongan. Jadi iuran itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan dari peserta keseluruhan, dan untuk menutupi masyarakat atau pasien-pasien yang memang saat itu sedang dalam perawatan. Jadi ibarat kue bolu dijadiin satu, potongan mana yang mau dikasih ke karena gini, banyak persepsi dari masyarakat yang mengatakan saya bayar iuran BPJS doang tapi nggak bisa diambil uangnya, gitu. Mendingan saya tunggakin kadang-kadang, apalagi sekarang iuran BPJS mahal, Bang. Iya. Gitu. Nah, kalau persepsinya bayar iuran 10.000 aja mahal, Bang. Mahal, Bang. Mahal. Tapi kalau misalkan di situ dia punya persepsi atau niatan, saya niat sedekah, bantuin orang, maka kan jadi pahala. Betul. Jadi tergantung kembali ke niat ya. Iya, karena amalu binia. Kembali kepada niat kita, tergantung niatnya. Jadi karena memang apa? Nah, nggak mungkin, Bang, yang namanya uang iuran 35.000 buat menutupi satu kali perawatan pasien. Iya, betul. Harganya nggak berbanding. Nah, terus dari mana ya? Dari uang masyarakat atau pasien atau peserta BPJS tersebut yang dikumpulkan menjadi satu. Tapi kalau kita ngomongin itu nih, Bang, daripada orang ikut BPJS, kenapa nggak ikut tetap pakai KIS yang jam keseda itu aja sih? Jadi gini, jam keseda atau KIS, KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Nah, KIS itu terbagi menjadi dua kategori. KIS PBI APBD dan KIS PBI APBN. Apa tuh? Nah, KIS PBI APBD adalah KIS yang didanai oleh pemerintah daerah. Kalau KIS PBI APBN adalah KIS yang didanai oleh pemerintah pusat atau nasional. Jadi memang pembagian itu, Bang. Gitu. Ada yang dari provinsi nanti yang dihibahkan ke daerah. Gitu. Berarti untuk misalnya kalau masyarakat Kabupaten Bekasi banyak yang sakit dan penyakitnya ini keras-keras gitu, mungkin menggunakan biaya yang lumayan gede gitu kan, menggunakan APBN ya kan, APBD ya. Berarti ada kemungkinan nggak ke backup juga? Kalau itu yang menggunakan dana APBD adalah jam keseda justru, bukan KIS-nya. KIS ini atau dana APBD ini sudah sesuai dengan kuota kepesertaan. Misal di Kabupaten Bekasi ada 3.000 peserta KIS Kartu Indonesia Sehat, maka itu yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah ke BPJS. Berarti angka itu sebenarnya sudah ada ya? Sudah. Kabupaten Bekasi ada 3.000 orang yang terjamin di KIS. Berarti sisanya mereka pada BPJS atau mungkin nggak terdaftar. Ada yang terdaftar, ada yang terdaftar di BPJS perusahaan, ada yang terdaftar di BPJS Mandiri atau PBPU. Tapi sejauh ini bagaimana menurut Bang Pai sendiri nih sebagai relawan Jamkeswatch melihat dunia kesehatan di Kabupaten Bekasi? Ya, kita melihatnya memang dalam hal ini masih ada ketidakadilan bagi peserta atau masyarakat kabupaten dari lembaga yang katanya punya moto gotong royong, gitu kan? Karena apa? Pertama,
ada kebijakan yang pada akhirnya menaikkan iuran peserta. Padahal pada saat-saat pandemi seperti ini perekonomian masyarakat agak sulit. Iya, dan yang sakit juga banyak, Bang. Betul. Untuk kategori COVID sendiri pada saat pandemi ini memang ditanggung sama pemerintah. Ditanggung BPJS atau pemerintah. Nah, untuk penyakit-penyakit lain memang masyarakat yang punya jaminan kesehatan atau kartu kesehatan bisa digunakan kartu tersebut gitu. Ya, cuma selain pembayaran iuran yang terlalu mahal, ada beberapa kategori juga yang memang pada akhirnya dihapus di peraturan BPJS-nya, yaitu terkait korban-korban penganiayaan, korban itu begal. karena kabupaten sendiri ini lagi rawan begal, Bang. Betul. Rawan begal, terus juga jambret, ya pokoknya kriminalitas ya tinggi. Betul. Kita lihat hampir setiap minggu ada aja video yang beredar di channel-channel ya YouTube, Instagram dan sebagainya, di media informasi lah. Nah itu banyak, Bang. Berarti itu tidak tertanggung oleh negara ya atau BPJS itu sendiri? Iya, tidak tertanggung lagi oleh BPJS Kesehatan karena memang dampak atau penyakit yang timbul itu bukan karena memang dengan diagnosa, tapi memang karena ada perbuatan atau karena ada kejadian sehingga baru timbul luka ataupun yang lain-lainnya gitu. Nah, karena unsurnya lebih kepada kriminal, maka BPJS nggak mau menanggung. Kemana terus menanggungnya? Harusnya siapa yang menanggung? Di sini BPJS melempar ke LPSK. Apa tuh? LPSK adalah lembaga LPSK, kriminalitas berarti. Ya, lembaga perlindungan korban dan saksi. Itu di bawah naungan siapa? Itu pemerintah punya juga. Jadi memang, tapi dia lebih independen dia, Nah, cuma dalam hal pengcoveran untuk proses LPSK ini lebih panjang karena ada proses-proses persidangan dan lain-lain. Dan di situ juga kita melihatnya LPSK ini adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau begal itu enggak berkaitan dengan ancaman. Kecuali penganiayaan, misalkan korban pemerkosaan atau keributan lain-lainnya yang sehingga terlihat ada orang yang akan melakukan pengancaman, maka perlindungan saksi dan korban itu yang menjadi naungan dari LPSK gitu. Tapi ketika korban begal, ketika dia dibacok, kabur, tidak ada lagi ancaman. Sehingga buat apa korban ini dilindungi kan? Iya. Karena memang modus-modus pembegalan seperti itu gitu. Beda ranahnya. Nah, yang amat disayangkan BPJS tidak lagi mau mengcover dari korban kejadian pembegalan kayak gitu ya. Nah, itu berarti ini yang menjadi perhatian juga. Betul. Ya buat teman-teman, dan perhatian juga nih begal. Kali ada begal yang nonton kan, dia jangan begal. Iya. Kagak ditanggung BPJS sekarang. Kalau kita bicara jam kesuat, tentu saja nggak ngomongin terkait advokasi pasien ya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi juga ini, Bang, lebih ke bagaimana jam kesuat ini pengawasan terhadap dunia kesehatan atau kesehatan itu sendiri ya, khususnya di nasional kan, Bang? Nah, nasional khususnya kelas-kelas obat nih, Bang. Yang pertama itu bagaimana kelas obat ini bisa juga diawasi gitu untuk si pasien-pasien ini yang mendapatkan jaminan itu sendiri. Jadi bukan lebih kepada pengawasan spesifik obatnya, tapi ketika ada pasien yang dalam perawatan kemudian mendapatkan rekomendasi obat-obat apa saja sih yang diberikan gitu kan. Pada dasarnya obat yang dikeluarkan oleh BPJS adalah obat generik gitu. Adapun dokter atau medis merekomendasikan untuk memberikan obat paten ataupun obat yang dalam kategori mahal, selama itu rekomendasi dari medis atau dokter, maka wajib diberikan gitu, dan tidak kena selisih biaya atau cas biaya gitu, walaupun mahal. Karena apa? Saya pernah menangani kasus pasien bukan kanker, dia penyakit hati, albumin namanya. Itu satu obat harganya 2 juta kalau di rumah sakit. Dan memang ada sedikit ya kecurangan atau permainan dari pihak-pihak rumah sakit yang ketika dijual secara umum harga obat tersebut 2 juta memang. Nah, di situ ditanyakan sama pasien, ada nggak obat saya? Nah, rumah sakit menyatakan, oh tidak ada. Nah, itu maksud saya.
bagaimana jam keswat ini tidak hanya mengadvokasi tapi juga paham alur ini Bang. Betul. Alur pengawasan obat-obatnya, apa sih obat-obat yang harusnya dikasih si pasien ini yang mendapatkan jaminan kesehatan ini. Kemudian juga pun ketika si pasien ini sudah selesai masa rawatnya ya. Biasanya kan ada rincian Bang. Nah bisa nggak sih gitu? Atau ini mah hanya menduga rumah sakit ada kong-kalingkong dengan jam kesda, misal si korban ini sakit, si pasien ini sakit hanya membutuhkan 2 infusan gitu. Tiba-tiba laporan rumah sakit ini 10 botol infusan gitu dengan jam kesda ini, sehingga jam kesda ini bertanggung jawab untuk membayar biaya 10 botol infusan itu. Nah, itu bagaimana, Bang? Ya, jadi memang ada kategori, Bang. Dari diagnosa yang memang dialami oleh si pasien. Jadi misalkan diagnosanya tipes, itu sudah ada rinciannya semua. Nah, untuk menyeleksi dari rincian tersebut, itu BPJS fungsinya. Jadi memang dia punya tim yang akan melakukan meng-cross-check-kan data terkait pengajuan atau klaim dari rumah sakit. Jika ada kecurangan dari rumah sakit, itu akan ketahuan. Dan resikonya, klaim tersebut tidak akan dibayarkan oleh BPJS. Nah, itu kalau yang jam kesda ini? Sama halnya dengan BPJS. Karena kan kalau kita BPJS itu ngomonginnya BPJS kan sendiri. Tapi kalau kita ngomongin jam kesda ini kan daerah nih yang tanggung jawab Bang, buat ngeluarin biaya pasien-pasien yang ini. Betul. Gitu. Ya, kembali lagi. Jadi untuk diagnosa memang ranahnya dokter. Perawatan maupun penanganan maupun obat yang diberikan pasti semua dokter akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang mesti diberikan. Jadi nggak mungkin tuh ada hal-hal lain di luar dari penanganan tersebut yang memang jika rumah sakit punya yang kepentingan yang nggak normal, itu akan dilakukan teguran. Tapi bisa saja itu terjadi. Bisa aja terjadi. Pembangkang atau istilahnya markup lah ya, markup obat-obatan gitu kan. Nah, mungkin udah malam juga nih, kita dari matahari kelihatan sawah-sawah ya teman-teman, sampai sudah malam dan sudah maghrib juga. Mungkin ini deh, apa sih pesan atau kesan-kesannya selama Bang Pai ini menjadi relawan jam keswat? Mungkin ada kegelisahan Abang, mungkin apa ya, pahit manisnya lah Bang jadi relawan jam keswat tuh. Ya, kalau ngomong pahitnya lebih banyak Bang. Kalau pahitnya banyakan pahit. Iya, kalau yang pahitnya lebih banyak, tapi banyak juga hal-hal manis yang memang kita atau relawan rasakan. Satu kebahagiaan buat kita kawan-kawan relawan ketika melakukan pendampingan atau advokasi ya pasien di rumah sakit dan tidak kena biaya sepeser pun. Nah, biasanya berapa Bang? Ada pasien berapa nominalnya yang paling tinggi yang pernah Bang advokasi dan itu sampai nol atau tidak bayar sama sekali? 150 juta. 150 juta. Penyakit apa Bang 150 juta? Jadi memang bukan hanya penyakit tapi lebih kepada fasilitas. Oh, gitu. VIP jadinya? Bukan VIP, tapi kebutuhan fasilitas kesehatan. Misalkan yang didiagnosa adalah atau pasien tersebut adalah pasien anak balita. Maka yang dibutuhkan alat untuk balita tersebut adalah NICU. Nah, kita tahu NICU itu sekelasnya ICU ataupun yang lain-lainnya. Dan itu ada alat-alat kayak ventilator dan lain-lainnya. Dan itu sangat-sangat mahal gitu. Jadi memang apalagi ketika berobat ke rumah sakit atau dalam perawatan di rumah sakit, akhirnya pakai umum atau misalkan pakai asuransi swasta yang memang punya limit. Itu yang repot. Berarti Bang Pai pernah advokasi sampai 150 juta. Dan itu si pasien ini, pasien ini tidak bayar sama sekali, jadinya gratis. Keren sekali. Nah, manisnya deh Bang. Tadi manisnya udah ya? Tadi manisnya. Pahitnya apa deh? Pahitnya ya pahitnya lebih kepada kita nggak mau berbalik ke diri pribadi, karena memang ketika kita terjun menjadi relawan berarti kita siap apapun itu. Tapi dibayar nggak sih Bang di jam keswat? Dari jam keswat sendiri mungkin ada pembiayaan misalnya dari instansi kesehatan atau dinas kesehatan buat jam keswat, support jam keswat? Jadi memang tidak ada pembiayaan atau ada pendanaan buat jam keswat, nggak ada. Benar-benar nggak ada pendanaan. Jadi memang kawan-kawan relawan jam keswat ini bergerak atas dasar hati, atas dasar kemanusiaan.
Dan memang kita di Jamkes sendiri yang lebih mau kita pesankan ke masyarakat adalah KIS atau jaminan kesehatan pada saat tidak sakit kita anggap sepele, ya kan? Tapi ketika kita sedang dalam masa sakit atau butuh perawatan di rumah sakit, itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, itu. Jadi karena apa? Karena memang hal sepele kartu itu, tahu-tahu ketika kita masuk rumah sakit harus kena biaya yang bisa nggak bisa diprediksi, bahkan bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta. Nah, itu Kan gitu. Nah, pesan kita dari Jamkes adalah masyarakat lebih memperhatikan jaminan kesehatannya jika memang punya kartu Indonesia Sehat. Nah, atau mungkin punya ada BPJS pesan-pesan Kesehatan. sendiri buat abang. Misalnya kalau dalam pengadvokasin, apa sih biasanya yang suka salah-salah tuh bang? Misalnya ini bang, pekerjaan di KTP juga ngaruh nggak sih bang? Sebenarnya kalau orang sudah punya jaminan, sudah punya KIS atau punya BPJS, nggak berpengaruh. Oh, nggak berpengaruh. Statusnya. Tapi ketika dia mengajukan jaminan kesehatan daerah, itu akan sangat berpengaruh. Karena apa? Peruntukan di Kabupaten Bekasi sendiri, peruntukan jam keseda atau jam kesehatan daerah adalah untuk orang-orang miskin tidak mampu. Nah, itu makanya perlu adanya SKTM itu sendiri bang. Betul. Surat keterangan tidak Ternyata mampu. SKTM ini tidak bisa juga untuk menjadi satu persyaratan. Nah, jadi dalil buat orang gratis. Nah, karena apa? Di kabupaten sendiri, kalau misalnya ada orang kaya punya kedekatan dengan kepala desa atau punya gampang kedekatan, aja bikin SKTM. Gampang aja bikin SKTM, punya totonya punya mobil kan. Untuk itu sinkronisasi data, kayak misalkan dia pekerja, tahu-tahu mau mengajukan jam keseda untuk anaknya yang tidak tercover, itu bisa aja diajuin kalau misalkan ternyata tidak diantisipasi dari status kerjanya. Berarti saran juga buat teman-teman yang nonton mungkin perapihan biodata diri ya bang. Betul. Buat misalnya memang harusnya jadi kalau memang merasa tidak mampu agar tercover oleh jam keseda ataupun yang lainnya, mungkin data diri harus diperbaiki ya. Betul. Beda Selain nama. data diri, ketika kita masuk rumah sakit jangan katakan umum. Nah, itu satu lagi. Jadi memang ada aturan atau regulasi yang memberikan waktu kepada pasien untuk mengurus jaminan gitu. Biasanya Jadi, rumah sakit nanyain. rumah sakit akan mengedukasi ke masyarakat atau ke pasien mau pakai jaminan apa pak, gitu. Nah, ketika tidak punya jaminan, kita jangan bilang saya nggak punya jaminan, gitu. Terus bapak mau pakai umum, akan dipancing seperti itu oleh rumah sakit. Karena kalau umum jadi bayar. Jadi bayar. Jadi keluar dari ini. Tapi kalau kita bilang pakai jaminan, Tapi kalau kita bilang, saya minta waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus jaminannya, maka rumah sakit akan memberikan waktu. Nah, kita akan bisa berpikir dengan jernih, dengan keadaan tidak panik. betul. Gitu, Karena kan? biasanya ketika kita udah dihadapkan dengan orang tua atau saudara kita atau kita Betul. sendiri yang sakit, bingung ini harus pakai apa. Ketika Apalagi kita tidak punya jaminan. nah, UGD kan misalnya berhadapan Betul. dengan UGD, udah pokoknya yang penting keluarga gue sehat. Gitu biasanya ditanganin biasanya. panik ya bang. Nah, biasanya gitu. Berarti kita bilangnya pakai jaminan aja. Dan mudah-mudahan bisa teradvokasi gitu Betul. Bang, ya. Dan bisa gratis teman-teman. Nah, mungkin karena waktunya sudah cukup lama teman-teman dan sudah cukup malam. Terakhir buat Bang Fai, harapannya Bang buat Jamkes Watch dan dunia kesehatan. Ya, harapan kita adalah masyarakat semakin memperhatikan terkait kesehatan ataupun terkait jaminan untuk dirinya dan keluarganya, gitu kan. Jangan sampai nanti ketika sudah sakit baru cari-cari jaminan atau misalkan harus ribut bagaimana nih cara ngurus jaminan, karena memang ada waktu untuk pengaktifan BPJS ataupun KIS gitu. Ketika baru daftar BPJS, maka aktifnya akan 14 hari ke depan. Nah, maka itu jadi sedia payung sebelum hujan lah. Itu. Dan amit-amit deh sampai masuk rumah sakit Bang ya. Iya. Tapi yang namanya manusia dalam hidup pasti aja sakit Bang. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Bang. Siap. Ngobrol-ngobrol kali ini bareng Bang Fai sebagai relawan Jamkes. Mudah-mudahan relawan-relawannya sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya. Dan mudahan kedepannya juga teman-teman lebih teredukasi lagi terkait dengan jaminan kesehatan, khususnya yang ada di wilayah Bekasi ya, agar bisa lebih memperbaiki tadi data diri dan sebagainya. Oke, terima kasih Bang Fai atas waktunya. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Amin. Itu aja teman-teman
dari Bekasi Pois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.